syarat orang yang bisa umroh di masa new normal ini, gitu, mereka harus ikut dengan travel yang sudah berizin. Kemudian yang kedua, usia jamaah umroh. Usianya adalah umur 18 tahun sampai 50 tahun. Ya, pemirsa, kita kembali lagi dalam program Bakah Umroh New Normal. Ya, bagaimana aturan umroh? Ya, kita tadi sampai pada sebuah pertanyaan, bagaimana peraturan umroh di Indonesia? Bagaimana umroh yang ada di Indonesia? Nah, inilah yang uh, kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pengumuman Arab Saudi. Jadi begitu Arab Saudi mengumumkan September kemarin bahwa umroh ini bahwa umroh ini dibuka pada 1 November, maka kemudian dilakukanlah berbagai hal oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah Kementerian Agama menerbitkan RPMA, yaitu yang disebut sebagai rancangan peraturan Menteri Agama tentang umroh di masa pandemi. Jadi ini disiapkan oleh Kemenak. Nanti isinya seperti apa akan saya kupas setelah itu. Tapi bukan hanya itu. Kementerian Agama, selain Kementerian Agama membuat aturan baru, merancang itu, ternyata Kementerian Perhubungan itu juga merancang juga. Bagaimana nanti kalau jamaah umroh ini? Coba bayangkan, yang terbang itu ada 1,1 juta. Maka kemudian aturan penerbangan juga diberlakukan. Jadi makanya Kementerian Perhubungan yang bagian transportasi penerbangan ini juga mengatur juga bagaimana tentang mereka kalau bepergian ke Arab Saudi. Itu juga bikin peraturan juga. Nah, bukan hanya itu, ternyata Kementerian Kesehatan, ya kan, Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau sudah diserahkan pada gugus tugas, ya kan, penanganan COVID-19, itu juga bikin protokol kesehatan juga. Jadi Kementerian Agama nanti mengatur bagaimana prosesi ibadahnya, Kementerian Perhubungan mengatur bagaimana nanti penerbangannya, kemudian Kementerian Kesehatan mengatur bagaimana supaya mereka tidak terkena tidak terkena virus COVID-19. Nah, sementara vaksin belum ada. Nah, inilah saya menerangkan tentang bagaimana draft aturan umroh untuk ke depan. Ini adalah draft yang disusun oleh Kementerian Agama yang di sana disebutkan RPMA, Rancangan Peraturan Menteri Agama. Jadi rancangan peraturan Menteri Agama itu begini, syarat orang yang bisa umroh di masa new normal ini, gitu ya, di masa new normal ini aturannya yang pertama, mereka harus ikut dengan travel yang sudah berizin. Ya, saya kira ini wajar lah ya. Memang sebelumnya juga seperti ini. Memang tidak boleh ikut travel umroh yang belum berizin. Kemudian yang kedua, usia jamaah umroh. Di dalam rancangan itu, jamaah umroh itu usianya adalah umur 18 tahun sampai 50 tahun. Jadi kalau Anda atau pemilik biro travel usianya sudah di atas 50 tahun, misalkan 51 atau 52, gitu kan. Usianya minimal 18 tahun, artinya berarti apa? Anak-anak tidak boleh berangkat, ya. Anak-anak atau belum punya KTP itu tidak boleh berangkat, ya. Anak-anak biasanya kan bawa anak berangkat umroh, ini tidak boleh. Di dalam rancangan ini tertulis maksimal 50 tahun. Saya tahu kenapa rancangan ini berbunyi usia 50 tahun, karena di dalam aplikasi Etamarna, aplikasi orang yang mau masuk ke Masjidil Haram, ya kan? Di dalam aplikasi Etamarna itu memang aturannya adalah usianya eh, eh, 18 sampai dengan 50 tahun, gitu ya.
Makanya kemudian muncullah sebuah aturan ini karena mengacu di sana. Juga saya mungkin ini terpengaruh dengan aturan informasi dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa orang yang rentan terkena virus COVID ini adalah usia 50 tahun ke atas. Jadi kalau Anda usia yang di atas 50 tahun, maka berarti itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak punya riwayat penyakit penyerta, ya. Tidak boleh punya penyakit bawaan, misalkan diabetes, itu tidak boleh berangkat, punya jantung. Tapi semua kita punya jantung ya, maksudnya punya penyakit jantung gitulah ya. Nah, ini kalau kita punya penyakit yang seperti itu namanya RISTI ya, risiko tinggi. Nah, itu tidak boleh berangkat. Kemudian punya penyakit yang lain juga tidak boleh berangkat kalau itu membahayakan. Misalkan darah tinggi atau apalah yang itu disebut sebagai penyakit penyerta atau paru-paru ya, sesak nafas itu tidak boleh apalagi karena ini berkaitan sama pandemi ya. Nah, kemudian itu yang tadi penyakit penyerta. Nah, kemudian yang keempat, harus ada surat pernyataan. Tidak boleh menuntut pihak lain atas risiko kena COVID. Jadi nanti kalau jamaahnya terkena COVID, jangan sampai menuntut kepada travelnya. Karena harus ada surat pernyataan. Kan tadi di depan sudah saya bilang bahwa umroh ini adalah siapa yang berani gitu kan. Nah, makanya ini nanti aturannya adalah seperti itu. Kemudian aturan yang berikutnya, ya bukti bebas COVID. Ya, bukti bebas COVID ini harus punya tes PCR. Jadi bukan rapid lagi. Kalau rapid kan bisa jadi reaktif dan non reaktif. Ini harus ada PCR. Jadi pakai swab ya, pakai swab itu dan kemudian mereka harus ketika berangkat harus punya itu. Nanti akan diatur di sana. Salah satunya adalah hasil PCR-nya itu tidak boleh kemudian sudah seminggu yang lalu gitu, tidak boleh. Jadi PCR-nya itu harus 3 hari sebelum keberangkatan supaya dia waktunya ini masih panjang. Oke, saya kira itu ada PCR ya. Nah, aturan lain apa? Aturan lainnya. Aturan lainnya adalah ini. Ini adalah pesannya Kementerian Agama tadi dengan aturannya. Kementerian Kesehatan yaitu wajib mentaati protokol kesehatan di Indonesia. Ya, perjalanan ke Arab Saudi itu diatur. Jadi protokol kesehatannya misalkan duduknya tidak boleh saling berhimpitan. Kemudian ketika di bandara itu tidak boleh lagi berkerumun. Kemudian aturan berikutnya pesawatnya harus langsung, tidak boleh transit, ya, tidak boleh transit. Misalkan ada jemaah kita yang biasanya ada yang transit ke Malaysia atau ke Singapura atau ke mana, ke negara lain itu tidak boleh. Jadi dia harus mengikuti protokol kesehatannya, diaturnya itu harus langsung, tidak boleh. Jadi langsung Jeddah boleh, langsung Madinah boleh. Kemudian di dalam draft RPMA itu diatur begini, wajib karantina 3 hari sebelum berangkat. Jadi sebelum berangkat, jemaah itu dikumpulkan di asrama haji 3 hari, ya kan? Terus kemudian nanti ketika pulang harus ditaruh di sana lagi, dites lagi. 3 hari itu untuk menunggu hasil PCR-nya. Jadi kalau PCR-nya keluar, baru kemudian boleh pulang. Kalau PCR-nya keluar ternyata positif, langsung masuk ruang isolasi atau langsung diisolasi. Ya, ini makanya ini memang termasuk uji nyali juga. Nah, jadi harus PCR ulang di sana ketika 3 hari itu jemaah harus menunggu. Nah, itulah yang berkaitan dengan aturan-aturan lain. Nah, terus kemudian itu masih di Indonesia, ya kan? Anda di Indonesia saja itu sudah banyak aturan-aturan yang harus dilakukan. Jadi berangkat harus PCR, pulang berarti harus PCR. Nah, kemudian bagaimana aturan prosesi umroh new normal di Arab Saudi? Saya ingin menjelaskan ini dalam segmen berikutnya. Kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini.